bersama-sama dengan kami di Jemaat Manaim 2 Mei. Tuhan memberikan bagi dia kelimpahan berkat yang begitu luar biasa. Tentunya ada begitu banyak berkat, tetapi kali ini istimewa. Amin, Om Oscar. Betul kali amin, jus sambunyi-sambunyi. Takut kalau omong amin tak salah. Tentunya bahwa berkat yang begitu luar biasa, begitu spesial yang Tuhan buat untuk Oscar melalui kehadiran atau kelahiran anak yang kesekian. Minta maaf Bapak, bertanya dong, ini yang keberapa? Ke-6 tambah sekitar 8 Bapak itu. Minta angka. Tapi terlalu luar biasa. Kehadiran dan kelahiran anak yang ke-6, 2 orang satu kaligus. Ini merupakan kekaguman kita sebagai orang tua. Bukan hanya kekaguman sebagai orang tua. Ada orang yang datang berkunjung untuk mau jenguk ini anak dong juga kagum-kagum. Weh, kok bisa 2 pakai rumus apa Bu? Kagum luar biasa. Weh, yang nona di muka sama kiri pung oma. Yang laki-laki muka hampir mirip bapak. Maka banyak sudah orang memiliki penilaian-penilaian dengan perasaan kagum yang begitu luar biasa. Kenapa sehingga demikian? Karena seorang anak yang lahir selalu membawa keajaiban dan mujizat Tuhan di tengah-tengah keluarga. Amin. Selalu membawa keajaiban dan mujizat Tuhan. Mau saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Bukan hanya keajaiban dan mujizat, tetapi ini menjadi suatu syukur yang begitu luar biasa. Oscar bilang ini kali beta tabrak bonus Ibu Pendeta. Tabrak bonus. Dia hanya minta 1 kalau bisa nona Bapak. Bapak bilang sonde akan kasih 2 supaya jangan minta-minta lagi. Tabrak bonus. Ini sesuatu yang begitu luar biasa. Tidak terpikirkan dengan akal pikir manusia. Mungkin Oscar bilang, beta rumus itu waktu. Beta bilang betul 1 sah. Tapi harus nona. Tapi waktu bikin pusing tambah sendiri. Lu minta anak itu, beta kasih lu tambah banyak. Tetapi bukan hanya perasaan kagum. Melihat bahwa ini mujizat dan keajaiban. Allah memberikannya bukan suatu kebetulan. Tetapi benar-benar bahwa Allah memiliki rencana jauh sebelum itu. Bahwa yang terakhir ini busuk. Semoga ini busuk. Allah memiliki rencana yang ke depan. Allah sudah merancangkan sesuatu yang ke depan. Karena ini dikasih sekaligus. Bapak Oscar mulai merencanakan bahwa ini yang busuk. Tadi saya bilang semoga. Saya cerita dulu Bapak mati. Buat jangan terlalu tegang dengan menghentikan ke orang bosan, ke orang lari. Ketika saya ada jemaat Vikaris, Bapak Koster namanya Kohe. Dia tidak Koster tapi dia pun nama Kohe Bapak nama. Anak sudah 9 orang. Anak yang ke-9 ini dia bilang bahwa, dan dia kasih nama bungsu. Karena dia bilang bahwa ini yang bungsu. Jadi hari-hari kalau ketemu di gereja, Bapak Koster, bungsu. Ya, ini yang bungsu, yang terakhir. Jalan ini tahun tiba-tiba memtuh jalan bukan maju mundur belakang lagi, jalan sudah maju muka. Hai, kau bilang ini yang bungsu. Jadi saat sekarang Bapak kasih nama apa? Oh, bungsu junior. Anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi tentunya dalam anugerah Tuhan ini, Tuhan memberikan bagi kita tanggung jawab yang begitu luar biasa. Tanggung jawab untuk jadi mama, tanggung jawab untuk jadi bapak. Ini Oscar bilang, beta semakan garam Ibu Pendeta. Jadi kalau bilang tanggung jawab, bapak maju di depan, siap pasang dada. Tanggung jawab yang begitu luar biasa. Yang Allah berikan bagi kita. Supaya kita juga melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah kelahiran anak-anak yang kita. Tetapi tentunya Bapak Maba, saudara orang beriman, Bapak tahu sudah pernah merancangkan dan merencanakan dia harus 1 atau 2. Tuhan merencanakan
kencangkan dengan baik sehingga kata firman Tuhan yang datang dan memberkati. Dia bilang bahwa sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, mesra aku dalam kandungan ibu. Aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin. Yang itu juga ajaib. Aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Papa mau Pak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Kejadian yang dahsyat dan ajaib itu Allah buat dalam tempat yang tersembunyi. Dia menenun dengan begitu rupa. Dia membuat dengan begitu cantik. Bahkan kita tidak dapat menyelami dengan akal pikir kita. Tahu sampai kepada saat Tuhan mengizinkan untuk ada di tengah-tengah kehidupan keluarga Takalapui, keluarga Tiff. Tuhan juga masih tetap menunjukkan kasih dan kuasa-Nya. Hari ini Bapak Mama tentunya 40 hari sudah lewat. Dari tanggal 17 Agustus, orang ada sibuk dengan hormat bendera di lapangan bola kaki Puspenmas. Mama tua sementara hormat bendera di rumah sakit Metino itu. 40 hari sudah lewat. Dan hari ini tentunya iman orang percaya, iman orang Kristen, ini hari kau berkumpul, kau berdoa, kau bersyukur kepada Tuhan. Lalu apa makna 40 hari anak dilahirkan? Yang kau hanya dengar bilang Tuhan Yesus itu bangkit hari yang ketiga, kemudian 40 hari lagi, kemudian tambah 1 hari lagi, 40 hari kemudian dia naik ke sorga, kemudian tambah 10 hari lagi Roh Kudus turun. Sana ada hubungan. Terus kenapa kau harus batas sibuk pusing-pusing untuk kau bikin ini berdoa 40 hari? Bapak mau saudara orang beriman, saya mencoba untuk mencatat bagi kita. Saya membagikan bagian firman Tuhan ini. Kenapa kau perlu untuk merayakan, mendoakan 40 hari? Yang pertama yang perlu untuk kita bersama-sama angkat dalam tenda sukacita malam hari ini. Hal yang pertama adalah bahwa kita mensyukuri anugerah Tuhan. Kita mensyukuri anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Anak yang diberikan kepada kita merupakan anak panah di tangan pahlawan. Orang tua adalah pahlawan. Kita mensyukuri bahwa ini anugerah yang begitu luar biasa. Tidak ada orang yang dapat memegahkan diri atau menyombongkan diri. Kok beta dia pengbapa nah. Atau kalau dia cantik, siapa dulu dong mama? Kita hanya patut mensyukuri bahwa kita menerima dengan cuma-cuma. Kalau ini anugerah, maka anak harus dijadikan sebagai hal yang sangat berharga. Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Ada orang yang menikah 20 tahun, bahkan 25 tahun, belasan tahun. Menangis mas kaki hidup justru dapat anak. Tetapi ada juga yang dapat gampang-gampang. Setelah itu juga buang gampang-gampang. Yang ini nih menangis, berlutut dalam mimbar berdoa dan Tuhan Allah, Tuhan Allah kasih. Ini saya omong terbuka gak teman. Ada orang anak perempuan anugerah Tuhan di keluarga Takalapui dari Bapak Oscar. Itu karena Bapak tua berdoa dengan Tuhan Allah. Minta dari Tuhan Allah kalau bisa kas beta anak nona. Supaya kalau bisa na beta bisa sombong sedikit. Anak nona kalau bikin kopi itu kas mandi bapak dengan kopi. Kalau anak laki-laki sondel. Anugerah Tuhan. Kalau anugerah Tuhan dan kita mendapatkannya secara cuma-cuma, maka kita patut untuk mensyukuri peristiwa ini. Yang kedua, nenoboha ini biasanya kebanyakan orang pakai untuk kasih nama anak. Kasih nama anak. Karena besok nanti dia pun nama orang sabut di gereja, orang omong di gereja, pendeta berdoa kasih dia di gereja, dia diundang untuk menjadi orang percaya juga di gereja. Bahwa kau kasih kenal dengan Tuhan Allah. Ini yang nenoboha ini. Memang kotong hari-hari sudah yang dia pun nama Mega, Tarik, Alfa, Tera. Tapi besok ini baru orang umumkan di gereja sana. Pendeta berdoa kasih. Ada 2 orang anak Tuhan di keluarga Takalapui, Megatari dan Alfa.
Kasih nama supaya disebut di gereja, didoakan di gereja, diperkenalkan di gereja, dipersembahkan untuk Tuhan. Hal yang ketiga, kenapa kau harus berdoa untuk ini nenoboha? Tentunya bahwa malam hari ini kau berdoa. Besok anak-anak ini akan dibawa sebagai persembahan bagi Tuhan. Dipersembahkan untuk Tuhan. Karena anak-anak ini bukan kotong kumil, tetapi anak-anak ini milik Tuhan. Tuhan yang akan merancangkan hari-hari ke depan, jalan-jalan yang akan dilalui, masa depan yang baik, menjadi orang-orang yang berarti. Hanya Tuhan yang dapat merancang. Karena itu persembahkan bagi Tuhan. Tadi mau jadi apa? Tuhan pun urusan. Tapi bukan berarti bahwa Bapak mulai jadi Pilatus, sudah cuci tangan, lapas tangan. Kita persembahkan anak kita untuk Tuhan, menjadi milik Tuhan supaya Tuhan mengatur segala sesuatu baginya masa depan. Yang berikut Bapak Maba Saudara, nenoboha 40 hari. Tentunya bahwa dari proses melahirkan 17 Agustus 2018 sampai kepada hari ini, pergumulan seorang mama, pergumulan kedua anak ini, pergumulan yang teramat berat. Mereka harus berhadapan dengan dunia ini. Mereka harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan yang di luar Tuhan. Tuhan yang telah menunjukkan penyertaannya dan memberikan keselamatan. Karena itu kita kembali lagi kepada Tuhan. Kalau dapat Tuhan bukan hanya sampai ini 40 hari. Sepanjang jalan Tuhan ini, semasa dia bertumbuh Tuhan jaga, Tuhan lindungi, jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, dan segala sesuatu. Kita datang kembali dan meminta penyertaan Tuhan selanjutnya. Bahwa anak-anak ini adalah milik Tuhan. Karena itu Tuhan sendiri yang akan menunjukkan kasih dan kuasa Tuhan. Bapak Maba Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Kebanyakan banyak orang sudah mau omong soal 40 hari. Tetapi saya mau bilang bahwa angka 40 hari, angka 40 adalah angka sakral. Tetapi juga ini bukan angka jitu untuk isi KP. Ini angka yang penting bagi orang beriman. Bangsa Israel melewati pergumulan padang gurun 40 tahun. Yesus Kristus melewati 40 hari di padang gurun. Setelah itu 3 malam kemudian 40 hari kemudian dia akan naik ke surga. Ini momen-momen yang terlalu penting, peristiwa-peristiwa yang terlalu penting sehingga dianggap angka sakral, angka penting. Tetapi tentunya mari kita melihat angka ini sebagai angka di mana penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Datang dan bersyukur kepada nama Tuhan. Tidak ada hal lain, tidak ada perkara lain yang lebih baik, lebih indah selain kau tahu mengucap syukur. Mengucap syukur untuk semua peristiwa ini. Nah itu Bapak Maba Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Keluarga besar Tefu, keluarga besar Takalapui, Om Oscar dan juga Mami Rusti. Tuhan telah menunjukkan kasih dan kuasa. 40 hari sudah dilewati. Tetapi Tuhan juga akan melanjutkan penyertaan sehingga kita tetap berpegang teguh kepada penyertaan Tuhan. Kita kembali dan bersyukur kepada Tuhan bahwa Megatari dan juga Alfatera boleh mengalami keselamatan, perlindungan dalam penyertaan Tuhan. Itu bukan kekuatan, kegagahan Om Oscar dan juga Mama Yusti. Itu bukan kemampuan kita, tetapi semuanya karena Tuhan yang dalam melakukannya dengan baik bagi kita. Yang kita hanya dapat buat adalah kita bersyukur. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita pulang dan renungkan dalam kehidupan masing-masing.